Halo, Assalamualaikum. Saya akan bahas Galaxy S23 seriesnya Samsung dimulai dari S23 Plus dulu. Dan mungkin teman-teman yang sudah menyimak video unboxing dan first impression-nya sudah tahu bahwa ada satu fitur yang saya tunggu-tunggu, kini Samsung hadirkan di Galaxy S23 series. Ya, Pro Video buat kamera depan ya. Selain bisa atur manual segitiga exposure, kita juga bisa pilih sumber audio saat merekam dengan kamera depan. Dan beberapa video review TWS earphone sudah saya buat memanfaatkan fitur ini. Bahkan satu video santai full direkam dengan mode tersebut dibantu mikrofon yang ada di Galaxy Buds 2. Ya, mode ini membuka lebih banyak kesempatan buat bikin konten dengan setup yang sangat sederhana, cukup dengan smartphone plus Bluetooth earphone yang sekarang memang makin pandai buat meredam noise. Keren kan hasilnya? Tapi ternyata tidak hanya mode ini yang membuat saya makin tune in sama S23 Plus. Setidaknya ada dua hal lagi yang bikin saya merasa bisa mengandalkan ponsel flagship ini. Pertama, ketika saya ambil sampel foto di semua lensa kameranya, terutama saat menggunakan hybrid zoom, saya merasa hasilnya sudah setingkat lebih baik dari semua zoom di kamera ponsel yang pernah saya uji. Ya, ada faktor bantuan dari AI yang dalam tanda kutip memperbaiki hasilnya. Jika selama ini kita sudah sering takjub dengan kemampuan AI menghilangkan objek yang tak kita inginkan di hasil foto, kali ini fungsinya makin advance lagi. Image correction atau mungkin bisa disebut prediction bisa membuat zoom 10 kali, 20 kali, bahkan 30 kali terlihat lebih natural, lebih tajam apabila kita coba menangkap detail objek. Tulisan-tulisan di jarak jauh lebih mudah terbaca dengan zoom di Galaxy S23 Plus ini. Percaya deh sama saya, akan ada skenario di mana kemampuan ini sangat berguna bagi kita. Kemudian yang kedua, kamera dari S23 Plus ini sudah sangat bersahabat dengan Instagram. Maksudnya, jika kita gunakan untuk merekam story atau reel secara direct di aplikasi Instagram, hasilnya sudah sangat smooth dan sedap dipandang. Karena saya yakin banyak yang rela merogoh kocek dalam-dalam demi bisa membuat konten sosmed yang kualitas visualnya bagus kayak gini. Mengingat sekarang apa saja bisa jadi konten, rasanya lebih masuk akal ya untuk membuatnya dengan smartphone yang jauh lebih portable dibanding bawa-bawa kamera profesional kemana-mana. Saya termasuk salah satunya. Kriteria ponsel andalan saya, salah satunya ya harus bisa menangkap foto yang bagus, dan juga video yang smooth buat langsung diunggah ke media sosial. Dan sampai di titik ini, saya merasa puas banget karena sudah upgrade ke S23 Plus ini. Padahal sebetulnya ada satu sektor lain yang juga jadi peningkatan signifikan di S23 series ini. Prosesor ya. S23 series dibekali Samsung dengan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Klaimnya, SoC versi khusus untuk Samsung ini punya top performance yang lebih tinggi. Dan selama itu tidak mengorbankan daya tahan baterainya, saya sih oke. Meski saya tidak banyak bermain game, sejatinya performa yang baik akan saya butuhkan saat bekerja dengan kameranya dan saat yang bersamaan menghandle pesan dan juga unggahan ke media sosial tadi. Yang jelas, saya berani main PUBG Mobile dengan grafis rata kanan di S23 Plus ini. Iya, main di Ultra HD Ultra ternyata nikmat ya. Detail visualnya bikin pengalaman game jadi lebih enjoyable. Karena mungkin biasanya saya main cuma di grafis balance dengan frame rate ultra nih. Bahkan kalau kamu mau frame rate ekstrim juga bisa ya, grafisnya paling turun dikit ke HDR. Dan main satu sesi pendek, aman sentosa, tidak ada demam atau panas yang terasa. Skor Antutu saya munculkan di layar buat acuan saja ya, termasuk hasil storage size-nya yang tinggi banget skornya, UFS 4.0 adalah kuncinya. Lalu bagaimana dengan battery life? Nah ini jadi salah satu pertanda baik yang saya dapatkan juga nih. Biasanya flagship smartphone dengan powerhouse yang besar punya efek samping konsumsi daya yang lebih cepat habis. Nah Galaxy S23 Plus di tangan saya rasanya punya daya tahan baterai yang sangat bisa diandalkan. Di skenario pertama, hampir sepanjang waktu ponsel ini terhubung ke Wi-Fi, penggunaannya intens untuk setup awal, sosmed, dan juga satu sesi Zoom meeting yang panjang. Hasilnya, saat baterai tersisa 15%,
28 jam sudah dilalui sejak lepas charger ya, dan dapat screen on time 6 jam 43 menit. Skenario kedua nyaris tanpa bantuan Wi-Fi, dengan 2 SIM card aktif, smartphone ini bisa bertahan 1 hari 1 malam dengan screen on time 5 jam 38 menit. Penggunaannya juga intens untuk sosmed dan termasuk dipakai shooting A-roll, sebuah video santai lebih dari setengah jam ya tanpa jeda. Nah, jangan lupa juga One UI punya karakter makin lama dipakai, makin hemat. Ya, pola penggunaan kita bakal dipelajari terus soalnya. Hasilnya, di penggunaan selanjutnya saya bisa dapat 34 jam battery usage dengan screen on time 4 jam 47 menit. Lalu pernah juga 38 jam battery usage dengan screen on time 4 jam 53 menit. Rasanya belum pernah saya pakai flagship sehemat ini sebelumnya, so good job ya Samsung. Kalau untuk multimedia, sudah tak perlu ada keraguan lah ya di antara kita. Saya sempat menguji loudspeaker S23 Plus ini untuk kebutuhan video review sebuah Bluetooth speaker. Meski memang ada di level power output yang berbeda, namun loudspeaker smartphone ini justru bisa deliver detail dan depth yang lebih terasa. Kalau urusan layar mah, dari tahun ke tahun flagship Samsung biasa menyabet penghargaan Best Smartphone Display ya. Panel Dynamic AMOLED 2X berdimensi 6,6 inci di S23 Plus ini jelas nikmat untuk urusan menikmati konten video streaming maupun untuk gaming. Dan untuk proteksi, juga sudah menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass Victus 2 yang terbaru. Cuma kalau mau lebih aman, tidak akan rugi kok kalau mau tambahkan screen protector atau casing yang melindungi bodinya ini. Apalagi buat yang beli pas masa pre-order S20 series ini kan sudah termasuk benefit e-voucher sebesar 1 juta yang bisa dibelikan produknya di webstore Samsung. Termasuk ada beberapa pilihan case original Samsung dan juga pelindung layar. Buat yang belum saat ini, jangan lupa klaim di Samsung Gift Indonesia di aplikasinya atau mampir ke www.samsung.com/id ya. Mumpung selama periode consumer launch ini, kalian bisa menikmati penawaran eksklusif senilai total lebih dari 4 juta rupiah di setiap pembelian Galaxy S23 series 5G. Oke, saya rasa itu dia yang bisa saya share dari seminggu lebih menggunakan Samsung Galaxy S23 Plus ini. Dan saat ini saya tertarik buat coba Galaxy S23 reguler yang punya layar compact 6,1 inci saja. Gimana? Kalau teman-teman pilih layar lega atau body compact nih? Feel me in ya guys, kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Thanks for watching, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K 30 fps. Masih super steady on.
4K 60 fps. Tapi di video ini saya render ke 24 fps ya, tetap ya. Cuma mau nunjukin aja stabilnya. Dan pasti kalau di render ke 60 fps bakal kelihatan banget smoothnya dengan frame rate yang tinggi. Ini direkam dengan 3 kali zoom ya di videonya. Planning kita lihat IKEA. 3 kali zoom. Even ultra wide lensnya bisa rekam di full HD 60 fps juga, mantap nih. Buat sudut yang lebih luas, ambil landscape. Jadi enak. Dan kamera depan juga rekam video masih di 4K UHD, 30 fps bisa, 60 fps bisa. Tone warnanya kayak gini ya, bagus banget, bright banget, vivid. Sambil jalan ini bagus banget buat konten, apalagi ada Pro Video Mode ya buat kamera depan. Kalau misalkan audionya pengen lebih berisi, pengen lebih jernih, bisa connect ke TWS earphone yang mikrofonnya bagus. Kayak kemarin saya pakai Galaxy Buds 2 buat bikin satu video, dan ya sangat usable ya buat konten.